Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan bahas market cryptocurrency di tengah kondisi yang sedang bergejolak. Namun dalam pembahasan kali ini, gua akan lebih dominan untuk membahas Pepcoin. Karena banyaknya pertanyaan, apakah dengan kondisi saat ini, dengan Pepcoin terjadi korektif lebih dari 30% sejak all time high, apakah sekarang waktu yang tepat untuk melakukan pembelian ataupun akumulasi? Terlepas adanya beberapa pertanyaan, namun kita juga akan membahas secara technical analysis dan juga salah satu berita yang telah menyandingkan Pepcoin dengan Dogecoin, kira-kira siapa yang akan menjadi raja dalam sektor meme coin. Oke, pertama kita akan bahas market cryptocurrency di tengah kondisi yang sedang bergejolak. Sekalipun nilai market cap secara gabungan hanya mengalami penurunan sekitar 1,9%. Dan saat ini, nilai market cap secara gabungan dalam industri cryptocurrency berada di kisaran 2,48 triliun US dollar. Dan untuk Bitcoin hanya mengalami penurunan sekitar 0, sekian persen. Namun ternyata beberapa altcoin telah dikocok ataupun beberapa alternatif selain Bitcoin mengalami penurunan mulai dari 3%, 5%, 10%, bahkan ada yang lebih dari 20%. Kalian bisa melihat dalam crypto bubble, hampir secara keseluruhan beberapa altcoin ataupun alternatif koin selain Bitcoin mengalami penurunan mulai dari 5%, 10%, bahkan ada yang lebih dari 20%. Dan sebetulnya, sebelum terjadinya market cryptocurrency mengalami kemerosotan, gua telah memberikan outlook ataupun insight, baik dalam Twitter dan juga grup Telegram. Dan bahkan outlook ataupun insight ini gua buat sekitar 5 hari yang lalu, bahkan sebelum berlangsungnya meeting FOMC. Dengan salah satu outlook ataupun insight yang telah gua buat, saran gua silakan parkir dulu di dalam stablecoin untuk persiapan ataupun menyiapkan amunisi jika sewaktu-waktu market terkoreksi lebih jauh. Namun bukan berarti gua menyarankan kepada kalian untuk melakukan cut loss dari sebagian aset yang telah kalian miliki. Namun yang gua maksudkan pada saat itu, jika kalian memiliki sebuah aset yang kalian parkir di dalam stablecoin, mungkin kalian bisa wait and see terlebih dahulu karena ada suatu kemungkinan market cryptocurrency akan mengalami kejatuhan ataupun terkoreksi yang jauh lebih dalam. Sekalipun pada saat gue membuat insight ataupun outlook di dalam Twitter dan juga grup Telegram, adanya sebuah perilisan data CPI ataupun inflasi di negara Amerika Serikat yang notabene jauh lebih baik karena data CPI ataupun inflasi di negara Amerika Serikat jauh lebih rendah dari sebuah perkiraan. Dan tentu itu merupakan sebuah sinyal positif, sehingga market cryptocurrency langsung merespon dengan positif. Namun mengapa gue bisa berasumsi seperti ini? Karena sebetulnya poin penting bukan ada di dalam data CPI ataupun inflasi negara Amerika Serikat. Sekalipun data CPI ataupun inflasi merupakan sebuah indikator dalam kebijakan yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika Serikat pada saat meeting FOMC. Apakah suku bunga di negara Amerika Serikat akan dipangkas, ditahan, atau mungkin dinaikkan? Namun poin penting tersebut ada pada saat berlangsungnya pidato yang telah disampaikan oleh Ketua Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell Morgan. Jika pada saat pidato itu berlangsung, ternyata Jerome Powell Morgan mengatakan dengan dovish, mungkin market cryptocurrency akan merespon dengan positif. Namun sebaliknya, jika Jerome Powell mengatakan dengan hawkish, market cryptocurrency akan merespon dengan negatif. Dan ternyata Jerome Powell Morgan mengatakan dengan hawkish pada saat meeting FOMC kemarin, sehingga menyebabkan market cryptocurrency mengalami penurunan hingga saat ini. Dan mungkin pertanyaannya, kira-kira kapan market cryptocurrency akan mulai mengalami recovery ataupun mulai mengalami kenaikan secara bertahap? Jadi menurut perspektif gua pribadi, mungkin dimulai bulan Juni hingga bulan Agustus, market cryptocurrency, terutama Bitcoin, akan mengalami sideways yang lumayan panjang. Dan itu merupakan zona akumulasi apabila kalian masih memiliki amunisi untuk melakukan pembelian ataupun dollar cost averaging dari beberapa altcoin yang sebelumnya kalian pantau. That's why kapan kira-kira market cryptocurrency akan mulai mengalami recovery atau bahkan mengalami rally secara berkala. Jadi market cryptocurrency akan mulai mengalami rally ketika Donald Trump menjadi presiden ataupun memenangkan dalam pemilu. Kedua Bank Sentral Amerika Serikat ataupun Federal Reserve akan mulai memangkas suku bunga. Karena secara probabilities ada suatu kemungkinan Bank Sentral Amerika Serikat ataupun Federal Reserve akan mulai memangkas suku bunga di bulan September. Sekalipun gua tidak berharap yang berlebihan untuk Bank Sentral Amerika Serikat akan mulai memangkas suku bunga di bulan September. Karena hingga sampai saat ini, inflasi di negara Amerika Serikat masih di atas 3%. Sementara target dari Bank Sentral Amerika Serikat akan mulai memangkas suku bunga jika inflasi di negara Amerika Serikat mencapai target di 2%. Namun dengan Donald Trump memenangkan pemilu alias menjadi presiden di negara Amerika Serikat,
mungkin itu sudah cukup untuk memberikan sinyal positif terhadap keberlangsungan market cryptocurrency, terutama Bitcoin. Kemudian berikutnya, kita akan membahas Pepcoin secara technical analysis. Dan selain Pepcoin merupakan salah satu meme coin favorit gua, tetapi Pepcoin juga merupakan salah satu koin meme yang memiliki struktur bullish paling obvious sehingga mendapatkan reaksi buyer yang sangat positif. Dan per hari ini, Pepcoin telah mengalami penurunan sekitar 6,68%. Dan Pepcoin juga diperdagangkan di kisaran harga 0,40 di belakang koma 1061 US dollar. Dan sebelum Pepcoin terjadi penurunan lebih dari 30% sejak all time high sebelumnya, gua pun telah memberikan sebuah outlook. Jadi apabila kalian memiliki Pepcoin dan dengan kondisi sedang floating profit, mungkin kalian bisa melakukan take profit di area tertinggi ataupun pada saat Pepcoin mencapai all time high di kisaran harga 0,40 di belakang koma 1682 US dollar. Tetapi penjualan dari Pepcoin yang telah gua lakukan hanya sepersekian persen, artinya gue masih memiliki dari kepemilikan Pepcoin dalam portfolio aset. Dan mungkin salah satu alasan mengapa gue melakukan penjualan pada saat Pepcoin mencapai all time high dengan market cap di 7 billion US dollar. Karena pada saat itu gue melihat outflow dari Pepcoin. Ada beberapa smart money yang mulai melakukan penjualan dari kepemilikan aset Pepcoin mereka. Jadi itulah salah satu alasan mengapa gue mencoba untuk melakukan penjualan sepersekian persen Pepcoin gue di harga all time high sebelumnya. Karena dengan beberapa smart money mulai melakukan penjualan dari kepemilikan Pepcoin mereka, ada suatu kemungkinan Pepcoin akan mengalami koreksi. Dan dengan adanya beberapa pertanyaan, baik dalam komentar YouTube dan juga grup Telegram, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk melakukan pembelian ataupun akumulatif dari Pepcoin. Jadi sebetulnya dengan Pepcoin telah mengalami korektif lebih dari 30%, bahkan hampir di 43%. Dengan kondisi saat ini, kalian sudah bisa untuk melakukan pembelian dari Pepcoin. Namun saran gua, kalian jangan all in untuk melakukan pembelian Pepcoin. Karena ada suatu kemungkinan untuk Pepcoin akan melanjutkan koreksi. Sekalipun kondisi saat ini merupakan key level support dari Pepcoin yang sangat kuat, karena jika level support ini mampu ditembus oleh Pepcoin, ada suatu kemungkinan untuk Pepcoin menuju ke level support berikutnya. Dan mungkin di sini gue akan mencoba untuk menggambarkan untuk area base melakukan pembelian ataupun dollar cost averaging dari Pepcoin. Nah, jadi jika kita gambarkan, mungkin inilah salah satu area yang sangat ideal untuk melakukan pembelian ataupun akumulatif dari Pepcoin. Jadi secara kesimpulan, mengapa gue tidak menyarankan untuk kalian melakukan pembelian all in dari Pepcoin di harga saat ini? Karena jika sewaktu-waktu Pepcoin melanjutkan penurunannya, kalian masih memiliki amunisi untuk tambah muatan ataupun akumulasi. Kemudian untuk informasi yang terakhir, ada sebuah berita ataupun jajak pendapat antara Pepcoin versus Dogecoin. Kira-kira siapakah yang akan menjadi raja meme coin sebenarnya? Dan mungkin ini merupakan salah satu berita ataupun jajak pendapat yang sedikit sensitif. Karena ada sebuah perbandingan antara Pepcoin dengan Dogecoin yang merupakan salah satu meme coin terbesar pertama di dunia. Jadi dalam sebuah landscape cryptocurrency yang dinamis, meme coin telah mengukuhkan diri sebagai salah satu fenomena paling mengejutkan bagi para investor. Tepat pada tahun 2024 menyaksikan kemunculan bintang baru di jagat meme coin, yaitu Pepcoin, yang dalam waktu singkat berhasil meraih pencapaian luar biasa karena mengalahkan dua pemain utama, Dogecoin dan juga Shiba Inu. Namun fenomena dari Pepcoin memicu gelombang antusiasme yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam komunitas cryptocurrency. Dan meme coin ini juga yang menampilkan ikon katak nakal sebagai maskotnya dan berhasil merebut perhatian investor dari seluruh penjuru dunia dengan pendekatan yang segar dan berorientasi komunitas. Dan bahkan kesuksesannya yang eksplosif memunculkan pertanyaan tentang masa depan Pepcoin dan juga potensinya untuk menggeser posisi Dogecoin sebagai raja meme coin yang paling mapan. Nah, jadi secara garis besar ataupun kesimpulan antara Pepcoin versus Dogecoin, kira-kira siapakah yang akan menjadi raja meme coin sebenarnya? Menurut perspektif gua sendiri, mungkin Dogecoin masih menjadi salah satu raja cryptocurrency di dunia. Karena selain Dogecoin memiliki nilai market cap yang jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai market cap-nya Pepcoin, tetapi Dogecoin juga merupakan salah satu meme coin dengan komunitas besar, utility, fundamental, bahkan pelopor yang sangat kuat. Tetapi bukan berarti Pepcoin tidak bisa mengalahkan Dogecoin untuk menjadi raja dari sektor meme coin sebenarnya. Itu bisa saja terjadi jika seluruh komunitas Pepcoin bergerak untuk mendorong Pepcoin mencapai nilai harga yang jauh lebih tinggi.
Kemudian inilah sebuah perjalanan dari Pepcoin. Jadi Pepcoin adalah pendatang baru di market cryptocurrency yang menampilkan gambar katak lucu dan nakal. Meskipun awalnya dianggap sebagai lelucon, Pepcoin dengan cepat mendapatkan popularitas yang luar biasa. Nah, jadi pertama kali dirilisnya Pepcoin, tepatnya di bear market tahun 2022 bulan April, Pepcoin dengan slogan meme coin paling memeable dan bahkan akan menjadi pesaing berat dan juga mengalahkan dari beberapa meme coin bertema anjing. Salah satunya Dogecoin, Shiba Inu, Baby Doge, dan juga beberapa meme coin lainnya. Dan sejak debutnya pada tahun 2024, Pepcoin telah menunjukkan peningkatan nilai yang spektakuler. Dalam beberapa bulan saja, nilai Pepcoin naik lebih dari 10 kali lipat, mengatakan pesaing kuat seperti Dogecoin dan juga Shiba Inu pada akhir Mei. Sehingga harga Pepcoin mencapai puncaknya di 0, ada 40 di belakang koma 1473 US dollar. Sebelum pada akhirnya Pepcoin mengalami koreksi sebesar 23%. Nah, jadi sebetulnya sudah tidak ada kata sangkut dari para holders maupun pemegang Pepcoin, baik sejak 2023 atau mungkin di awal tahun 2024. Karena hanya memakan waktu dalam beberapa bulan, Pepcoin telah berhasil mengantongi keuntungan 10 kali lipat. Kemudian Pepcoin juga memiliki community yang loyal dan juga solid. Jadi keberhasilan Pepcoin tidak terlepas dari komunitasnya yang sangat loyal dan juga bersemangat. Dan para penggemar Pepcoin yang sering berkumpul di dalam forum online dan juga grup sosial terus mendukung dan juga mempromosikan meme coin ini sehingga mendorong minat yang berkelanjutan dan data menunjukkan peningkatan 0,02% dalam kepemilikan Pepcoin oleh investor jangka panjang. Nah, jadi inilah yang seperti gue jelaskan sebelumnya, bahwa Pepcoin bisa saja untuk menggantikan Dogecoin menjadi raja meme coin sebenarnya, karena Pepcoin memiliki komunitas yang solid dan juga kuat. Dan bahkan ada sekitar 0,02% dari beberapa investor yang akan memegang Pepcoin dalam jangka panjang. Kemudian berikutnya, ada Dogecoin yang merupakan sang pelopor dari Pepcoin. Pertama, sejarah Dogecoin. Jadi Dogecoin diciptakan pada tahun 2013 sebagai lelucon yang menampilkan anjing Shiba Inu dari meme coin Doge meskipun awalnya tidak dianggap serius. Dan Dogecoin mendapatkan daya tarik besar berkat komunitasnya yang aktif dan juga dukungan dari tokoh terkenal seperti Elon Musk. Kemudian dalam kinerja Dogecoin, jadi Dogecoin telah menikmati popularitas yang stabil dan sering digunakan untuk donasi dan juga kegiatan amal ataupun charity. Meskipun nilai Dogecoin mengalami fluktuasi, namun dukungan komunitas yang kuat membantu menjaga posisinya sebagai salah satu meme coin teratas. Kemudian secara perbandingan mengenai kinerja Pepcoin versus Dogecoin, sebetulnya Pepcoin merupakan salah satu meme coin yang paling fenomena karena potensinya dalam mendominasi market cryptocurrency dalam sektor meme coin. Pertama, dalam hal nilai market cap ataupun kapitalisasi pasar. Dalam waktu yang sangat singkat sejak peluncurannya, Pepcoin berhasil melejit ke peringkat ketiga dalam hal market cap di antara semua meme coin. Dan tentu pencapaian ini mengisyaratkan adopsi yang luar biasa cepat oleh investor dan juga komunitas kripto skala global. Namun apabila Pepcoin ingin mengalahkan ataupun melampaui market cap dari Dogecoin dan juga Shiba Inu, tentunya Pepcoin harus membuktikan daya tariknya yang kuat dan juga potensi pertumbuhan jangka panjang yang menjanjikan. Kemudian berdasarkan volume perdagangan harian, salah satu indikator paling penting dari momentum Pepcoin adalah volume perdagangan harian yang melampaui Dogecoin dalam 24 jam terakhir. Dengan lonjakan volume ini mencerminkan minat dan juga activity yang meningkat dari para trader bahkan investor, terutama dalam mengambil bagian dalam fenomena Pepcoin. Sementara Dogecoin telah mapan dalam hal liquidity. Namun kinerja Pepcoin dalam metrik ini menunjukkan antusiasme market yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk sebuah meme coin baru. Nah, jadi lebih kurangnya seperti inilah secara perbandingan kinerja Pepcoin versus Dogecoin. Pertama, berdasarkan nilai market cap, ternyata Pepcoin sangat mendominasi market cryptocurrency. Sekalipun Pepcoin masih tergolong cukup baru, namun ternyata Pepcoin telah berhasil melejit ke peringkat ketiga dalam hal nilai market cap. Kemudian dalam volume perdagangan harian, ternyata Pepcoin memiliki volume perdagangan yang cukup besar dan bahkan telah mengalahkan volume perdagangan dari Dogecoin dan juga Shiba Inu. Dan dalam metrik tersebut, Pepcoin telah berhasil menjadi fenomena karena menunjukkan antusiasme market cryptocurrency yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk sebuah meme coin baru. Jadi secara kesimpulannya, meskipun Dogecoin memiliki sejarah yang lebih panjang dan juga komunitas yang mapan, namun kemunculan Pepcoin sebagai pendatang baru yang berhasil mengalahkan raksasa kripto dalam waktu yang sangat singkat.
Dan tentu itu bisa dijadikan sebagai fenomena yang tidak bisa diabaikan. Oke, mungkin itulah informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru dalam kondisi market cryptocurrency yang sedang bergejolak dan juga mengenai pembahasan Pepecoin yang ada suatu kemungkinan bisa menjadi raja meme coin sebenarnya. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Piki, back to you.